semangat sobat, jumpa kembali lagi bersama saya di channel Family. Kali ini kita kedatangan sebuah film yang cukup lawas dan memang sudah lama sekali. Apa salahnya kita mencoba menonton kembali? Kali ini dengan penyuguhan yang berbeda. Hemat kata, mari kita simak film berikutnya. Di suatu tempat nan jauh di sana, seorang putri raja yang bernama Mary Joseph dengan sengaja disembunyikan dari kehidupan dunia agar tetap menjadi rahasia bahwa Raja Prancis tidak diketahui mempunyai seorang putri, agar tetap aman dari ancaman musuh-musuhnya. Mary Joseph pun tumbuh dengan baik, yang diasuh oleh para biarawati. Namun suatu ketika Mary Joseph dengan secara sembunyi-sembunyi berenang di pantai dengan dikawal oleh beberapa biarawati. Karena kecintaannya terhadap air, Mary Joseph pun berenang dan pada akhirnya biarawati senior pun menghukumnya serta melarang Mary Joseph untuk bermain lagi di luar asrama. Keajaiban pun terjadi bahwa raja memerintahkan bapak-bapak untuk menjemput dengan segera agar putrinya dapat hadir di dalam istananya yang megah itu untuk kepentingan sesuatu. Tak lama kemudian, sang putri pun tiba di istana raja tersebut. Tak henti memandang istana yang megah, sampai-sampai Mary Joseph terpana dan ingin memasuki area istana. Namun bapak-bapak tadi pun melarang. Bukan waktu yang tepat, katanya. Lantas Mary Joseph diberi seorang perawat istana agar ada orang yang membantunya. Sang pelayan pun dengan senang mengantar Mary Joseph sang putri raja itu menuju kamarnya. Sesampainya di depan pintu kamar, pintu pun dibuka. Mary Joseph sungguh senangnya melihatnya di dalam kamarnya begitu nyaman. Walaupun tidak senyaman di dalam istana, akan tetapi Mary Joseph mengekspresikannya terlihat cukup puas. Sang raja memerintahkan agar komposer musik orkestranya segera digantikan dengan yang lebih muda dan segar. Karena raja mulai suntuk kala bangun dari tidurnya, itu saja suara yang dihasilkan komposer sudah terdengar tidak enak didengar di telinga raja. Dengan referensi yang diberikan biarawati senior sewaktu di asrama, raja pun sudah bisa menebak bahwa putrinya mampu untuk menciptakan instrumen yang baru dan segar. Lantas Mary Joseph pun dipanggil untuk pertama kalinya ke dalam istana. Di dalam perjalanan menuju istana yang luas itu, Mary Joseph menjadi pusat perhatian oleh para borjuis. Mary Joseph dengan penuh kepercayaan dirinya yang tinggi nyinyiran itu pun dia tidak mengapanya dan membiarkan begitu saja. Lalu Mary Joseph melihat air mancur yang begitu mirip dengan wajahnya sampai samapi ketika pasukan raja datang secara tiba-tiba. Mary Joseph pun terpeleset dan terjatuh ke dalam air mancur tersebut. Raja pun tersenyum melihat tingkah anaknya yang masih polos saat dihampiri dan diberikan mantel milik raja. Mary Joseph disuruh tersenyum yang ikhlas, kata raja. Emang dasarnya udah cantik ya. Mary Joseph pun membuat mata setiap lelaki terpana termasuk anak tuan tanah itu yang berusaha membantu mengangkat tubuh Mary Joseph yang terjatuh ke dalam kolam air mancur. Mary Joseph ditunggu oleh raja di istana untuk menciptakan sebuah instrumen untuk acara penting nanti. Do you have a genuine smile? That's mademoiselle. Namun Mary Joseph belum juga menemukan intonasi yang cocok. Masih dalam masa pencarian, karena waktu itu belum juga ditemukan Google dan YouTube apalagi internet. Di lain sisi, seorang kapten pelaut diperintahkan raja agar dengan segera menangkap seekor putri duyung. Karena untuk kepentingan raja yang sangat darurat. Dikarenakan raja mempunyai penyakit yang susah dicarikan obatnya. Atas referensi seorang dokter kerajaan bahwa obatnya ada di dalam makhluk yang bernama putri duyung tersebut. Kabar baik pun diterima oleh raja dari burung pengantar pesan, sebut saja burung merpati pos, yang dari dulu sudah dipakai untuk mengirim pesan karena dulu belum ditemukannya sebuah ponsel atau telegram. Tukang pos pun belum ada. Jadi digunakanlah burung merpati sebagai kurir surat. Mary Joseph dengan tidak sengaja mendengar suara aneh yang terus memanggil-manggil, bahkan alat musiknya pun bergerak seakan-akan ada yang memakainya.
Lalu Mary Joseph dengan berlari menuju sumber suara tersebut dan mencoba berimprovisasi dengan suara duyung tersebut, lalu menghasilkan nada yang indah. Bertepatan datangnya Putri Raja dan Putri Duyung itu, Raja pun terbangun dari tidurnya dengan alunan musik yang harmonis. Ternyata yang sedang bermain musik itu adalah anaknya sendiri, yaitu Mary Joseph. Raja pun senang bahwa putrinya itu mampu membuat instrumen musik yang harmonis dan melankolis. A touch of melancholy. Seusai Mary Joseph selesai dengan konser pertamanya, lantas Mary Joseph pun dipanggil untuk menghadap Raja. Dari hasil pertemuannya dengan ayahnya, Mary Joseph ternyata diundang untuk menghadiri pesta kembang api karena kerajaannya itu merayakan kemenangannya usai perang. Di waktu yang bersamaan Raja kedatangan tamu, yaitu anak seorang tuan tanah yang telah mendukung perangnya tersebut, dan Raja pun berencana agar puterinya mau menikah dengan seorang anak tuan tanah tersebut. Akan tetapi Mary Joseph malah tertarik pada I'm afraid, Majesty, I wouldn't know where to begin. Well then, mademoiselle, allow me to take the lead. A minuet. 3/4 time. I'm so sorry. You did fine, my dear. seorang kapiten atau kapten yang mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan berbunyi pok pok pok, karena pertemuannya itu tidak lazim. Sewaktu Kapten Usa menangkap Putri Duyung Mary Joseph dengan tidak sengaja mendengar panggilan, dan ternyata dari Putri Duyung tersebut. Dari situ Mary Joseph bisa menciptakan instrumen yang sempurna dan harmonis. Dari situ Mary Joseph sering berkunjung ke tempat Putri Duyung tersebut, dan sang kapten pun dengan sendirinya mempersilahkan Mary Joseph untuk dekat dengan Putri Duyung itu. Karena sang kapten tidak mampu untuk memberi makan Putri Duyung tersebut, Mary Joseph menyarankan untuk memberinya ikan segar bukan ikan mati, karena itu membuatnya ketakutan. Keesokan harinya, Mary Joseph dan sang kapten berjalan-jalan di area istana yang luas itu. Terdapat kuil cinta, dan mereka melepaskan hasratnya yang sudah tidak dapat dibendung lagi, dan akhirnya mereka saling bercumbu. Terlihat seorang anak tuan tanah sedang bermain tembak bebek. Mary Joseph lebih memilih menunggang kuda bersama sang kapten, dan Mary Joseph mengajak kapten untuk berlomba-lomba siapa yang paling cepat dan tangguh dalam mengendarai kudanya. Tanpa tidak sengaja Mary Joseph menabrak pohon yang mengakar ke samping bukan ke atas. Alhasil Mary Joseph terjatuh dan tersungkur mengakibatkan tangan kanannya itu harus diamputasi. Lantas kapten pun membopongnya dan dihantarkannya Putri Raja itu ke dalam kamarnya. Dokter pun memeriksa bekas lukanya. Dokter dengan cepat menyimpulkan bahwa tangan Putri Raja Mary Joseph itu harus diamputasi atau dipotong. Mary Joseph dengan sedih dan kesakitan menolak dengan keras akan keputusan dokter tersebut. Lalu bapak-bapak pun memberikan pendapatnya, serta Raja pun melarang agar tindakan dokter itu dicancela atau dibatalkan. Raja meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu akan datang diperkuat oleh bapak-bapak, serahkan saja semuanya kepadanya. Dikala Mary Joseph tertidur, badannya terasa kepanasan dan keringat pun keluar dari seluruh tubuhnya itu. Alhasil jadi panas dingin. Lagi-lagi Duyung itu pun memberitahukan kepada sang kapten bahwa Duyung akan mengobati sang putri raja tersebut. Lalu kapten pun bergegas membawa Mary Joseph ke hadapan Duyung tersebut. Lantas apa yang terjadi? Duyung memberikan keajaibannya kepada putri raja Mary Joseph. Keesokan harinya ketika Raja terbangun dari tidurnya, lagi-lagi mendengar alunan instrumen yang begitu indah dan bersemangat. Lalu Raja pun membuka pintunya dan melihat bahwa Mary Joseph sudah sembuh dari kesakitannya.
Sontak raja pun keheranan apa yang sudah terjadi, tanyanya kepada bapak-bapak. Lalu bapak-bapak itu menjawab bahwa Tuhan telah mengabulkan doanya. Di lain sisi, dokter bersikeras agar pelaksanaan bedah terhadap duyung tersebut harus bisa dengan segera karena dokter telah melihat bukti baru bahwa rumor itu nyata bukan hoax. Apalagi digoreng itu dipanggang bukan digoreng. Bapak menolak semua ekspresi dokter tersebut dan bersikeras bahwa keabadian hanya milik Sang Pencipta, bukan diciptakan oleh makhluk seperti kita apalagi duyung. Lalu Mary Joseph keheranan ada apa dengan rencana raja selanjutnya dengan melibatkan duyung tersebut. Lalu Mary Joseph mencari jawabannya kepada kapten pelaut itu. Mudah-mudahan dia tahu jawaban dan alasan itu semua. Mary Joseph pun keheranan setelah mendengar cerita sang kapiten tersebut. Lalu kapten tidak bisa berbuat banyak atas semua keputusan raja karena menyangkut dengan nyawanya sendiri. Kapten lebih memilih diam dan menuruti saja segala perintah raja daripada terkena hukuman gantung yang terkenal pada waktu itu untuk menghukum semua pelaku kriminal. Mary Joseph pun mulai mencari cara agar rencana raja tersebut itu bisa gagal. Dan Mary Joseph masih ingin bersama duyung karena keterikatnya yang sangat dalam sedalam samudera. Duyung pun menceritakan bahwa dia juga memiliki keluarga seperti manusia dan 2 orang putri yang masih bayi. Karena ulah kapten, istri Duyung menyelamatkan anak-anaknya, sedangkan suami Duyung tetap menjaga anak-anaknya. Dan Duyung pun ditangkap oleh si kapiten yang dicintai oleh Mary Joseph. Lalu hal itu pun diceritakan ke hadapan raja, namun apa jawab raja? Tetap saja jawabannya menolak untuk dijadikan peliharaan di kerajaannya. Luputu pentan putrinya yang begitu lama tidak hidup di dalam istana. Karena ibunya Mary Joseph enggan hidup glamor dan borjuis, ibunda Mary Joseph lebih memilih hidup di dalam asrama biarawati. Dan pada waktu itu raja tidak diberitahukan bahwa istrinya sedang mengandung Mary Joseph. Hingga sewaktu melahirkan Mary Joseph, ibundanya meninggal dunia dan akhirnya Mary Joseph tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya tersebut. Hasil raja pun memaklumi keras kepalanya itu. Memang sudah garis keturunan mereka berdua. Dengan keegoisannya raja, dokter memanfaatkan situasi tersebut. Karena rencana dokter untuk membedah duyung agar dapat mengambil organ pentingnya itu yang akan dilaksanakan ketika gerhana matahari terjadi kala itu. Sang raja makin berambisi dengan segala keserakahannya akan kehidupan yang abadi. Akan tetapi bapak itu menyadarkan bahwa Tuhanlah yang abadi, kita sebagai makhluk harus tunduk dan patuh akan takdir kita semua. Raja malah mengagung-agungkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan oleh semua ilmuwannya agar kerajaannya tetap bisa bertahan akan semua ancaman. Dengan nada-nada keras raja menghardik dengan omongan yang disampaikan bapak-bapak itu, dan hasilnya bapak pun mengundurkan diri dan memberikan kembali kalung. Simbol keyakinannya ke hadapan raja, dia lebih memilih simbol kayu daripada simbol yang terbuat dari emas dan mata berlian daripada dia menjadi orang yang munafik di hadapan penciptanya. Mary Joseph pun dikurung di dalam kamarnya agar dia tidak melarikan diri, karena Mary Joseph sudah dijodohkan kepada anak tuan tanah yang telah menyokong keuangan kerajaan ayahnya karena mengalami kebangkrutan usai berperang kala itu. Lalu bapak-bapak pun menghibur Mary agar tetap tabah dalam menjalani ujian dan cobaan yang ada, dan akhirnya Mary Joseph pun tertidur. Akan tetapi bapak dan Mary merencanakan sesuatu agar Mary dapat keluar dari kurungannya itu. Lalu bapak memberitahukan bahwa Mary Joseph menerima rencana perjodohannya itu. Sang raja pun senang, bukan kepalang semua rencananya akan berhasil dan berjalan mulus. Kapten bertindak karena kapten mengetahui rencana busuk dokter bahwa duyung tangkapannya itu akan segera dibedah. Kapten mencari gambar anatomi agar Mary Joseph mengetahui rencana ini. Akan tetapi Mary Joseph malah belum menerima laporan itu dari sang kapten. Tanpa tidak sengaja Mary menemukan gambar target pembedahan tersebut. Lalu dia pun bergegas melarikan diri kepada tempat sang kapiten tersebut. Dengan dibantu pelayannya, Mary Joseph berhasil kabur dari istana langsung menuju tempat di mana putri duyung tersebut berada. Rencananya duyung itu harus melewati pembatas. Sedangkan pembatas tersebut itu dipengaruhi oleh isi air yang harus melebihi targetnya.
Satu-satunya cara yaitu menggabungkan semua air yang mengairi kolam. Air mancur tersebut harus dikuras habis agar dapat menambah isi air yang berada di dalam kolam duyung tersebut. Ternyata dokter pun mengetahui rencana itu. Tadinya sang kapten dikurung dan berhasil kabur berkat anak buah kapalnya yang setia datang untuk menolongnya walaupun resikonya akan mendapatkan hukuman mati. Namun kecintaannya terhadap Mary Joseph yang sangat peduli, bahkan Mary Joseph telah mengetahui bahwa cita-citanya kapten itu adalah ingin mengarungi 7 samudera dengan kapalnya sendiri. Raja akhirnya mengetahui rencana anaknya itu dan mengerahkan semua pasukan pengawalnya agar Mary Joseph tidak melarikan diri. Rencana Mary Joseph dan sang kapten pun berhasil berkat kegigihan dan semangat juang masing-masing untuk mengalahkan keinginan dokter itu. We need it alive. Baku hantam pun tidak terelakkan lagi, bahkan Mary Joseph pun terkena pukulan dokter itu. Perlawanan belum selesai, giliran kapten untuk memberikan jalan kepada duyung tersebut agar dapat melarikan diri ke arah laut untuk dapat bebas dari belenggu raja. Mary Joseph dan sang kapten berhasil melenyapkan dokter tersebut, dan duyung pun mengerti akan rencana mereka dan berhasil menuju bibir pantai. Akan tetapi Mary Joseph dihadang oleh pasukan pengawal raja, dan mereka sudah bersiap-siap untuk membidik duyung dan kapten yang berada di dalam air. Akan tetapi sang putri raja mengajukan permintaan terakhir, bahwa dia mau menuruti semua permintaan ayahnya tersebut. Akan tetapi duyung dan kapten harus dibebaskan dan dilepaskan dari semua tuduhan dan ancaman. Sang raja pun menyanggupinya karena melihat anaknya itu, dia tidak bisa menolak keinginannya. Dengan mengakui semua kesalahannya, sang raja membebaskan semuanya dan melarang pasukan pengawal untuk mengeksekusi duyung dan kapten. Justru mengizinkan bahwa Mary Joseph menikahi dan berlayar bersama kapten tersebut agar dapat bertemu lagi duyung dan diajak untuk menemui keluarganya serta melihat keajaiban kehidupan di bawah laut. Atlantis yang sudah ditemukan itu pun terlihat sangat indah. Mary Joseph pun melesat dengan memegang pundak duyung. Mary Joseph diajak berkeliling melihat kota bawah air tersebut yang diberi nama kota Atlantis. Dan akhirnya Mary Joseph pun menemukan kebahagiaannya dengan sendirinya. You are forgiven. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi kita semua. Pesan dari film ini adalah, jangan pernah melawan takdir yang sudah diberi oleh Tuhan, karena manusia hanya bisa berencana. Yang bisa merubah takdir hanyalah Sang Pencipta. Tamat.